Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cirebon Channel Petani Milenial. Dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan hama ganjur atau hama klep daun tanaman padi atau daun bawang pada tanaman padi. Mungkin sebagian petani masih banyak yang belum tahu serangan hama ganjur atau daun klep tanaman padi. Jadi, teman-teman yang belum tahu hama ganjur pada tanaman padi, serangannya seperti apa dan efeknya bagaimana, silahkan video ini disimak sampai dengan selesai dan jangan di-skip agar tidak salah paham. Untuk yang sudah subscribe di Cirebon Channel Petani Milenial, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru menonton di video Cirebon Channel Petani Milenial, silahkan subscribe. Yuk dilanjut. Pada musim tanam ke-1 atau musim tanam yang pertama, sebagian besar petani melaksanakan penanaman padi sawah pada akhir bulan Desember dan awal Januari sampai dengan akhir bulan Februari. Pada waktu tanam tersebut, intensitas curah hujan dan hari hujan cukup tinggi. Dengan kondisi seperti ini, wilayah ini cukup endemis untuk perkembangan hama, termasuk hama ganjur. Sebagian petani mungkin masih asing dengan hama ganjur. Hama ganjur ini mempunyai sebutan yang berbeda untuk setiap daerahnya. Petani menyebutnya dengan hama pentil, hama klep, atau hama daun klep, hama daun bawang, hama mendong, dan lain sebagainya. Hama ganjur dengan nama latin Orseolia oryzae bukanlah merupakan hama utama pada tanaman padi. Namun, hama ini tetaplah merugikan bagi petani, walaupun serangannya yang bersifat lokal dan hanya terjadi pada musim-musim tertentu. Dan meskipun tidak berdampak besar secara ekonomi, tetapi dikhawatirkan jika hama ganjur ini tidak dikendalikan akan mengakibatkan terjadinya fuso dan petani tidak mendapatkan hasil panen yang maksimal. Kenapa hama ganjur bisa mengakibatkan fuso atau gagal panen? Ya, hal ini disebabkan karena hama ganjur menyerang titik tumbuh tanaman padi sehingga tunas yang diserang akan membentuk puru. Puru ini menyebabkan malai tanaman padi tidak berbentuk sehingga menimbulkan fuso. Perlu teman-teman petani ketahui, ngengat hama ganjur hidup dengan menghisap embun yang terdapat pada permukaan daun. Perbandingan kelamin jantan dan betina adalah 4:1. Ganjur betina hanya kawin sekali. Serangga hama ganjur hanya menyerang tanaman pada fase vegetatif. Akibatnya serangan daun menjadi puru atau klep atau pentil atau daun bawang dan tidak menghasilkan malai. Pada musim hujan, para petani sebaiknya waspada adanya serangan hama ganjur karena biasanya serangan hama dewasa muncul pada awal musim hujan. Dan sebelum hama ganjur berkembang biak pada tanaman padi, serangga hama ganjur sudah melalui 1 atau 2 generasi pada rerumputan. Jadi, satu musim dapat mencapai 3-4 generasi. Serangan gejala khas ganjur adalah tunas padi yang tumbuh menjadi bentuk klep atau pentil atau daun bawang dengan panjang yang bervariasi yaitu 15-20 cm. Anakan tanaman padi yang terserang hama ganjur tidak mampu menghasilkan malai. Dan larva serangga hama ganjur memakan tanaman padi pada titik tumbuh yang menyebabkan daun tumbuh berbentuk gulungan seperti daun bawang atau klep. Pada titik tumbuh inilah larva memakan dan berlindung sehingga titik tumbuh itu rusak. Timbulnya puru diduga disebabkan oleh senyawa kimia yang dihasilkan oleh larva pada saat memakan titik tumbuh tanaman padi. Puru atau klep atau daun bawang pada tanaman padi mulai tampak 3-7 hari setelah larva mencapai titik tumbuh tanaman padi.
puru yang telah berkembang sempurna berdiameter 1-2 mm dan panjang 10-30 mm. Perkembangan optimum terjadi pada kelembaban 80%, suhu antara 25-300 Celcius, dan cuaca mendung serta hujan gerimis. Serangan berat hama ganjur terjadi pada musim hujan, terutama untuk tanaman yang terlambat tanam, dan umumnya dijumpai di daerah sawah irigasi maupun sawah tada hujan. Lalu, bagaimana cara pengendalian hama ganjur pada tanaman padi? Ya, pengendalian serangan hama ganjur pada tanaman padi bisa menggunakan dengan dua cara. Yang pertama, pengendalian secara budidaya, dan yang kedua, pengendalian secara kimiawi. Ya, yang pertama pengendalian secara budidaya, yaitu pengendalian utama dengan mengatur waktu tanam lebih awal, sehingga pada saat kelembaban tinggi tanaman sudah masuk fase generatif, dan penggunaan pupuk nitrogen dengan dosis yang sedang sesuai dengan kebutuhan tanaman padi. Lalu pengaturan jarak tanam juga tidak terlalu rapat, dan jumlah bibit per lubang tanam maksimal 2-3 bibit per lubang tanamnya. Untuk mengurangi serangan hama ganjur di lahan sawah, dilakukan pengeringan sekali-kali dengan sistem bursat atau 4 hari dikeringkan, 3 hari diairi, bisa juga terbalik. Lalu penyiangan atau pembersihan gulma membuat tempat-tempat inang hama ganjur dibuang dan bisa menekan perkembangan hama ganjur. Alternatif lain, teman-teman petani juga bisa mengendalikan hama ganjur menggunakan lampu perangkap, karena hama ganjur dewasa tertarik terhadap cahaya. Oleh karena itu, pasang lampu perangkap untuk menangkap hama ganjur dan hama lainnya yang bersifat nokturnal. Pengendalian hama ganjur yang kedua yaitu secara kimiawi. Pengendalian secara kimiawi pada tanaman padi dengan sasaran hama ganjur bisa menggunakan insektisida yang spesifik terhadap hama sasaran dengan waktu aplikasi dan dosis yang tepat. Karena serangan hama ganjur terjadi di dalam tanaman padi dan larva ganjur berada di dalam tunas tanaman padi, maka penggunaan insektisida sistemik yang bisa mengendalikan hama tersebut, yaitu bisa menggunakan berbahan aktif fipronil atau dimehipo dan juga abamectin. Inilah contoh dan merek dagang insektisida atau produk yang bisa mengendalikan hama ganjur, yaitu Spontan, Hokitan, Sidatan dengan bahan aktif dimehipo, Regen, Vipros dengan bahan aktif fipronil, Abasel, Vidamec dengan bahan aktif abamectin. Itulah penjelasan mengenai serangan hama ganjur dan efek serangannya pada tanaman padi. Berikut juga cara pengendaliannya menggunakan insektisida yang tepat untuk serangan hama ganjur pada tanaman padi. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman petani yang masih pemula dan petani milenial. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.